TTV atau tanda-tanda vital, yang dimana ada 5, yaitu suhu, nadi, pernapasan, tekanan darah, dan nyeri. Langsung saja, yaitu suhu, yang dimana suhu panas atau dingin suatu substansi, yang dimana normalnya itu 36 sampai 37,5 derajat, yang dimana suhu tubuh dapat diukur melalui aksila atau ketiak, oral atau mulut, tempani atau telinga, dan rektal, yang dimana tujuannya mengetahui status kesehatan klien secara umum sebagai data dasar untuk melakukan tindakan keperawatan. Selanjutnya itu alat-alat, yaitu alat-alatnya termometer, tisu, alat tulis, kertas, dan pensil, yang dimana selanjutnya menjelaskan prosedur yang akan dilakukan, mempersiapkan lingkungan privasi klien. Selanjutnya cuci tangan, berikan posisi duduk atau berbaring yang nyaman kepada klien. Selanjutnya, jika termometer disimpan di dalam larutan desinfektan, cuci dengan air dingin sebelum digunakan, lalu keringkan. Turunkan air raksa termometer di bawah 35 derajat dengan cara diayunkan. Pastikan daerah aksila kering. Bila perlu, keringkan daerah aksila dengan menggunakan tisu. Letakkan termometer bagian tengah aksila dan silangkan lengan klien ke dada agar menahan termometer tidak jatuh. Diamkan termometer selama 6-10 menit. Selanjutnya, angkat termometer dan bersihkan dengan tisu dengan gerakan rotasi mulai dari pangkal ke ujung. Selanjutnya itu, cuci dan bilas termometer di air yang mengalir dan gunakan sabun. Lalu kembalikan ke tempat penyimpanan. Cuci tangan kembali, dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya, nadi, yang dimana pengukuran denyut nadi adalah pengukuran gelombang darah yang disebabkan oleh pemompaan atau kontraksi bilik kiri jantung dan dapat diraba pada permukaan tubuh, yang dimana normalnya nadi 60 sampai 100 denyut per menit, yang dimana tempat menghitungnya denyut nadi itu pada arteri radialis, arteri temporalis, arteri femoralis, yang dimana tujuannya untuk mengetahui status kesehatan secara umum, untuk mengetahui status kesehatan klien secara umum, yang dimana itu alat-alatnya menggunakan jam dengan jarum detik. Selanjutnya alat tulis dan kertas. Selanjutnya menjelaskan prosedur yang akan dilakukan, mempersiapkan lingkungan privasi klien, cuci tangan, tempatkan klien pada posisi yang nyaman. Selanjutnya palpasi atau raba arteri dengan menggunakan 3 jari utama, yaitu jari tengah, jari telunjuk, dan jari manis, yang dimana hitung nadi selama 1 menit. Kaji frekuensi irama dan volumenya. Selanjutnya itu dengan cara seperti ini. Yang dimana ibu jari ini sejajar. Selanjutnya perawat mencuci tangan dan melakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Mengukur pernapasan, yang dimana pengukuran pernapasan adalah pengukuran keluar masuknya udara dari dalam paru-paru selama 1 menit. Pengukuran pernapasan melalui frekuensi, kedalaman, dan irama pernapasan, yang dimana pernapasan ini normalnya itu 12 sampai 20 kali per menit, yang dimana tujuannya mengetahui status kesehatan klien secara umum sebagai data dasar untuk tindakan medik dan tindakan keperawatan, yang dimana itu alat-alatnya ada jam tangan dengan jarum detik, alat tulis dan kertas, dan stetoskop. Selanjutnya itu menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada klien. Selanjutnya mempersiapkan lingkungan privasi klien. Selanjutnya
Perawat mencuci tangan. Berikan klien posisi yang nyaman dan duduk, posisi nyaman atau duduk. Pastikan pergerakan dada dapat terlihat. Klien dapat membuka pakaian atas. Letakkan klien pada posisi yang rileks menyilang di abdomen atau dada, dan letakkan tangan perawat di pergelangan tangan klien. Amati irama, kedalaman bunyi nafas dan hitung siklus pernapasan secara utuh, atau 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi selama 1 menit penuh. Observasi warna kulit dan tingkat kesadaran klien. Rapikan kembali pakaian atau alat tenun, dan perawat mencuci tangan. Dan selanjutnya dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya itu tekanan darah, yang dimana pengukuran tekanan darah adalah pengukuran kekuatan yang dihasilkan oleh jantung sewaktu darah dipompa melalui dinding pembuluh darah. Tekanan darah diukur dalam mmHg dan dicatat sebagai nilai sistolik dan diastolik, yang dimana rata-rata tekanan darah itu 120/80 mmHg. Tujuannya untuk mengetahui status kesehatan klien secara umum sebagai data dasar untuk menentukan tindakan medik dan tindakan keperawatan. Yaitu alat-alatnya alat tulis, kertas steteskop, dan steteskop, yang dimana menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dan dianjurkan klien untuk beristirahat 5 menit sebelum pengukuran. Mempersiapkan lingkungan privasi klien. Selanjutnya itu tentukan lokasi yang terbaik untuk pengukuran tekanan darah. Hindari pemasangan manset pada tangan jika ada infus. Selanjutnya, perawat mencuci tangan. Beri klien posisi nyaman, posisi lengan sejajar dengan jantung dan disanggah. Buka pakaian di bagian lengan atas dan posisi telapak tangan menghadap ke atas. Palpasi arteri brachialis. Pasang manset 2,5 di atas arteri brachialis. Letakkan pipa manset pada arteri brachialis. Jika menggunakan manometer, air raksa posisi manometer harus vertikal dan sejajar dengan garis mata. Pasang steteskop ke telinga dan pastikan suara jelas. Tentukan arteri brachialis dan letakkan bel atau diafragma steteskop pada arteri brachialis. Kunci kutub balon manset. Palpasi arteri radialis dengan tangan yang non-dominan, sementara tangan lain memompa manset sampai arteri radialis tidak teraba, kemudian tambahkan 2-30 mmHg. Kemudian pindahkan tangan non-dominan ke bel diafragma steteskop. Perlahan-lahan buka kunci kutub manset dengan kecepatan 2-3 mmHg per detik. Tentukan bunyi krotof pertama. Lanjutkan pengeluaran udara dalam manset. Kemudian perhatikan sampai suara berkurang atau krotof dan kemudian menghilangnya krotof 5. Kemudian kempiskan manset secara cepat dan tepat dan sempurnakan, kemudian buka manset kecuali jika pengukuran akan diulangi kembali. Tunggu selama 30 detik. Bantu klien kembali pada posisi nyaman dan rapikan pakaian klien. Perawat mencuci tangan. Selanjutnya, beres-bereskan alat dan melakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Yang dimana selanjutnya itu nyeri. Nyeri itu diartikan sebagai rasa tidak nyaman atau menderita yang disebabkan oleh rangsangan dari ujung saraf. Nyeri sebagai peringatan adanya kerusakan jaringan dan membiarkannya yang menderita menarik dari sumber nyeri atau meminta pertolongan untuk menghilangkan
gejalanya. Tujuan mengajarkan klien untuk mengurangi nyeri, membantu klien memberikan rasa nyaman, yang dimana dilakukan itu nyeri ini dibagi menjadi dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronik, yang dimana nyeri akut dan nyeri kronik ini dapat menimbulkan skala yang besar. Dengan selanjutnya itu melakukan pengkajian nyeri dengan PQRST, yang dimana P itu provokatif atau penyebab, Q itu kualitas atau nyerinya, selanjutnya itu R itu regional atau lokasi, S itu skalanya atau pengukurannya, T itu timingnya atau waktunya. Dengan cara itulah nyeri dilakukan agar kita mengetahui seberapa nyeri yang dirasakan oleh klien. Selanjutnya pemeriksaan fisik head to toe, yang dimana pemeriksaan fisik merupakan pertinjauan dari ujung rambut sampai ujung kaki pada setiap sistem tubuh, yang dimana itu tujuannya mengumpulkan data sistematis dan membuktikan hasil anamnesa, dan dapat juga melakukan diagnosa, yang dimana itu ada 4 teknik dalam pemeriksaan fisik, yaitu 1 infeksi, yang dimana infeksi ini dengan penglihatan, yang dimana misalnya di pipi kita ini ada kemerahan atau kebiruan, kita bisa melakukannya dengan infeksi. Selanjutnya ada akultasi. Akultasi itu mendengarkan dengan cara menggunakan alat stetoskop, yang dimana selanjutnya perkusi itu mengetuk. Itu biasanya sering kita mengetuk dengan bagian abdomen jika abdomen kita ini terjadi seperti kita masuk angin, jadi kita dapat mengetuk abdomen. Selanjutnya itu palpasi itu dengan cara perabaan, yang dimana seperti kita menghitung nadi, kita dapat menggunakan palpasi. Selanjutnya pengkajian perawat dengan anamnesa dan pengumpulan data sekunder, di mana pengkajian itu merupakan tahap yang paling menentukan bagian tahap berikut, yang dimana itu macam-macam data itu ada data dasar, ada data fokus, ada data subjektif, ada juga data objektif. Yang dimana itu data dasar yaitu isi seluruhnya informasi tentang status klien meliputi data, yang dimana kalau data fokus itu ungkapan klien merupakan hasil pemeriksaan langsung dari perawat, yang dimana data subjektif itu keluh kesah klien secara langsung, yang dimana data objek itu data yang diperoleh dari perawat itu sendiri dengan melalui observasi, yang dimana teknik pengumpulan data ini ada dengan 2 cara, yaitu anamnesa dengan observasi, yang dimana anamnesa itu dengan tanya jawab secara langsung dengan klien, yang dimana observasi itu tindakan yang mengamati secara umum tahap perilaku dan keadaan klien. Selanjutnya, apa sih anamnesa itu? Anamnesa itu yaitu pengambilan data yang dilakukan oleh seseorang dokter atau perawat melakukan wawancara langsung pada pasien atau keluarga pasien. Itulah mengenai anamnesa. Selanjutnya, persiapan prosedur pasien untuk pemeriksaan penunjang, yang dimana pengertiannya itu tindakan prosedur yang diperiksa khusus dengan mengambil sampel atau bahan si penderita untuk menegakkan diagnosa. Contohnya itu seperti pengambilan spesimen, golongan darah, asam urat, dan albumin, yang dimana itu
tujuannya untuk mendeteksi penyakit, yang dimana prosedurnya itu dekatkan alat, beritahu klien dan menyampaikan tujuan serta langkah prosedur. Selanjutnya memasang perlak, mempersiapkan alat dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Lalu keringkan tangan. Selanjutnya memasang handscoon, mempersiapkan bagian yang akan ditusuk tergantung pemeriksaan. Selanjutnya bersihkan kulit dengan HCl atau alkohol. Selanjutnya lakukan penusukan pada daerah yang setelah dipilih. Selanjutnya itu hindari hemolisis saat pengambilan darah. Selanjutnya bekas tusukan ditekan dengan kapas alkohol, merapikan alat dan melepaskan handscoon. Selanjutnya mencuci tangan dan melakukan tindakan dokumentasi. Selanjutnya pengendalian infeksi dasar, yang dimana penyakit infeksi ini berasal dari masyarakat atau komunitas, bisa juga berasal dari rumah sakit, yang dimana cara penularannya itu dengan kontak, baik kontak langsung maupun tidak langsung, bisa juga dengan droplet udara. Yang dimana selanjutnya itu proses infeksi itu yaitu proses inkubasi. Selanjutnya tahap prodimal, tahap sakit dan tahap pemulihan. Selanjutnya safe pasien handling, yang dimana pasien safety ini adalah ada tidaknya bahaya yang dapat dicegah untuk pasien selama proses perawat kesehatan, dan pengurangan resiko kerusakan yang tidak perlu terikat dengan perawatan kesehatan, yang dimana ada 5 penting terikat safety di dalam rumah sakit, yaitu 1. Keselamatan pasien, 2. Keselamatan pekerja atau petugas kesehatan, 3. Keselamatan bangunan dan peralatan di rumah sakit, 4. Keselamatan lingkungan, dan 5. Keselamatan bisnis di rumah sakit. Selanjutnya itu yang dimana infeksi nasokimial, yang dimana infeksi nasokimial ini sering terjadi di fasilitas kesehatan seperti infeksi saluran kemih, infeksi aliran darah, dan infeksi operasi, yang dimana faktor resikonya itu meliputi status, umur, gangguan, dan implementasi pada benda lain. Selanjutnya prinsip pemberian medikasi, yang dimana pengertian medikasi adalah cara utama terapi yang diprogramkan oleh medis untuk mengobati masalah kesehatan, yang dimana ada 12 benar prinsip: benar pasien, benar dosis, benar obat, benar cara pemberian, benar waktu, benar dokumentasi, benar pengkajian, benar evaluasi, benar reaksi terhadap makanan, benar reaksi dengan obat lain, dan lain-lainnya. Yang dimana prinsip pemberian medikasi ini bisa melalui enteral, yang dimana enteral itu cara pemberian obat dengan tujuan mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai efek terapi dari jenis obat, yang dimana seperti sublingual atau di bawah lidah. Lalu seperti bukal. Selanjutnya yang kedua parenteral, yang dimana parenteral itu seperti intravena, intramuskular, subkutan, intrakutan. Selanjutnya inhalasi yaitu melewati permukaan luas dari saluran nafas dan epitel paru-paru yang dihasilkan oleh pemberian obat intravena. Selanjutnya intranasal atau rongga hidung. Selanjutnya itu intrakekal, yang dimana memberikan obat secara langsung ke dalam cairan cerebrospinal. Dan selanjutnya itu topikal itu langsung pada mata. Yang dimana selanjutnya itu rektal, yang dimana memasukkan obat ke dalam rektum. Selanjutnya pemberian obat melalui vagina, yang dimana macam-macam medikasi itu ada obat bebas terbatas, obat bebas keras. Selanjutnya
Perawatan luka, yang dimana luka dapat diartikan sebagai gangguan atau kerusakan integritas dan fungsi jaringan pada tubuh, yang dimana faktor-faktor penyembuhan luka itu seperti trauma, efek obat, gangguan vaskular, dan kerusakan jaringan ikat, yang dimana jenis-jenis luka itu ada 5. 1. Berdasarkan kategori. 2. Integritas kulit. 3. Menurut berat ringannya. 4. Deskriptor. Dan 5. Bakteriologinya, yang dimana proses penyembuhan luka itu ada tiga fase, yaitu 1. Fase implementasi, yang dimana 0 sampai 3 hari, yang dimana nomor 2 itu fase proliferasi, yang dimana 2 sampai 24 hari, dan dimana yang terakhir itu adalah fase remodeling, yang dimana 24 hari sampai 1 tahun. Sekianlah Bu hasil video saya. Jika ada kata-kata yang salah, jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian video ini, saya mohon maaf Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu.